Halo, apa kabar pemirsa? Jumpa lagi dalam tayangan informasi seputar Universitas Negeri Surabaya. Bersama saya, Salsa Claudia. Universitas Negeri Surabaya berikan penghargaan tingkat dunia UNESA Tritrix. Kunjungan Jaksa Agung Muda Intelijen ke UNESA. Dan pemirsa, berikut informasi selengkapnya. Semester genap telah dimulai, membawa kembali hiruk-pikuk mahasiswa ke lingkungan kampus UNESA 5 di Magetan. Setelah menikmati liburan panjang, kini mereka kembali menghadapi jadwal perkuliahan, tugas, dan berbagai aktivitas akademik lainnya. Hari pertama kuliah kampus UNESA 5 di Magetan, semester genap 2024-2025 dimulai. Hari pertama kuliah selalu menjadi momen yang penuh warna bagi mahasiswa. Ada yang datang dengan penuh semangat, ada pula yang masih canggung dan kebingungan. Memulai semester genap seringkali menjadi momen penuh tantangan bagi mahasiswa. Ada yang datang dengan semangat baru, ada pula yang masih harus beradaptasi setelah libur panjang. Bagi sebagian orang ini adalah kesempatan untuk memperbaiki nilai, sementara bagi yang lain ini adalah waktu untuk semakin aktif dalam organisasi dan pergaulan kampus. Seneng ya, cukup puas juga sama IPK yang kemarin, tapi masih sedikit kecewa juga. Oke. Kalau yang dipersiapkan untuk semester ini apa sih? Tentunya mental, karena menghadapi perkuliahan itu susah ya. Sama itu aja sih, kayak pikiran yang positif Ya, aja. kan banyak tugas ya. Iya benar. Kalau harapan ke depannya apa? Harapan kedepannya sih tentunya IPK aku bagus. Amin. Terus aku nggak menelantarkan perkuliahanku. Amin. Sama semoga udah semakin maju aja. Oke, makasih ya Kak. Memulai semester genap bukan hanya menjadi momen penting bagi mahasiswa, tetapi juga bagi warga sekitar kampus UNESA 5 di Magetan. Lalu lintas kembali ramai, warung makan dipenuhi pelanggan, dan suasana di lingkungan sekitar kembali hidup setelah sepi selama libur semester. Salah satu pemilik kos di sekitar kampus 5, Ibu Ina, mengaku senang dengan kembalinya mahasiswa karena lingkungan kembali ramai dan perekonomian semakin meningkat. Senang sekali, senang banget, perekonomiannya juga semakin maju, rame, ya, pokoknya bagus, bisa bagus. Hari pertama kuliah semester genap di kampus UNESA 5 Magetan membawa berbagai perasaan bagi mahasiswa dan sekitar, seperti semangat dan harapan baru. Meski tantangan akan selalu ada, setiap mahasiswa siap melangkah dengan optimis untuk meraih pencapaian yang lebih baik di semester ini. Dari Magetan, tim liputan GC Media melaporkan. Keberadaan Universitas Negeri Surabaya, UNESA, telah membawa dampak signifikan bagi perekonomian di sekitar kampus. Selain sebagai pusat pendidikan, UNESA menjadi motor penggerak pertumbuhan usaha lokal, menciptakan peluang baru, dan meningkatkan daya beli masyarakat dengan adanya ribuan mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan yang turut menggerakkan sektor ekonomi setempat. Universitas Negeri Surabaya tidak hanya berfungsi sebagai pusat pendidikan, tetapi juga menjadi motor penggerak ekonomi bagi masyarakat sekitar. Dengan hadirnya ribuan mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan, kebutuhan akan berbagai layanan dan produk meningkat pesat, menciptakan peluang usaha baru, serta meningkatkan daya beli masyarakat sekitar. Berbagai sektor usaha berkembang pesat di sekitar kampus, di antaranya rumah kos, kuliner, transportasi, perdagangan dan retail, serta usaha di bidang jasa seperti laundry, pangkas rambut, servis, dan lain-lain. Salah satunya adalah warung makan Artomoro yang terletak di Jalan Lidawetan Tengah, Surabaya. Warung yang berada di samping UNESA Kampus 2 ini setiap harinya ramai dikunjungi oleh mahasiswa dan pegawai UNESA dengan omset mencapai 3 hingga 3,5 juta rupiah per hari. Iin, selaku pemilik warung makan ini, mengaku sangat merasakan dampak positif dari keberadaan mahasiswa dan pegawai UNESA.
seberapa besar sih pengaruh adanya aktivitas mahasiswa di sekitar UNESA ini pada bisnisnya? Ya besar sekali dampaknya. Alhamdulillah ya nambah-nambah rezeki, usahanya lancar. Berhubungan dengan kampus nih, itu teman-teman pesan buat kegiatan apa sih? Dan seberapa banyak nih? Wisuda buat awal masuk itu apa sih Mas? PKKMB. Ya, kayak gitu sampai 1000 porsi. Iya. Dari UNESA. Iya dari UNESA. Selain Iin, dampak keberadaan kampus juga dirasakan oleh Siti Kholilah, seorang penjual sembako dan kebutuhan rumah tangga di Jalan Lidah Wetan Gang 8. Kehadiran mahasiswa baru dari UNESA membuat usaha Siti mengalami perputaran ekonomi yang terus berjalan, yang berkontribusi pada peningkatan omset dan pertumbuhan usahanya. Selama masih belum ada UNESA itu, ibu berjualan itu ya agak sepi. Terus ada UNESA, banyak anak-anak yang kos-kos di sebelah-sebelah itu, banyak yang beli di sini. Jadi toko saya ini alhamdulillah agak banyak yang beli, agak rame ya, nambah pembelinya. Kalau ada anak UNESA itu ya bisa dapat 500, 600. Kalau enggak ada anak UNESA itu ya paling separuh, gak sampai. Selain dampak positif pada perputaran ekonomi, keberadaan UNESA juga turut meningkatkan taraf kehidupan masyarakat sekitar melalui berbagai program pemberdayaan masyarakat, kemitraan dengan UMKM, serta riset dan inovasi yang dihasilkan oleh kampus. Dari Surabaya, Tim Liputan KC Media melaporkan. Direktorat Keuangan dan Aset Universitas Negeri Surabaya, UNESA, berkolaborasi dengan Kantor Pelayanan Pajak KPP Pratama Surabaya Sukomanunggal, menggelar sosialisasi dan pendampingan pengisian surat pemberitahuan tahunan SPT Wajib Pajak Orang Pribadi tahun 2024. Kegiatan ini guna membantu para sivitas UNESA agar dapat menyelesaikan pelaporan SPT tepat waktu dan tanpa kesalahan. Tim KPP Sukomanunggal bersama 15 mahasiswa Tax Center Fakultas Ekonomika dan Bisnis UNESA lakukan pendampingan pengisian surat pemberitahuan tahunan atau SPT Wajib Pajak Pribadi kepada para sivitas akademika UNESA pada 3 Februari 2024 di Auditorium Lantai 11 UNESA. Mereka membantu dalam setiap tahap mulai dari pendaftaran akun Direktorat Jenderal Pajak atau DJP online hingga pengisian SPT, pembayaran pajak, dan penerbitan bukti penerimaan elektronik atau BPE sebagai tanda laporan SPT selesai. Profesor Dr. Haryati AKMSI CA selaku Direktur Keuangan dan Aset UNESA menyatakan bahwa tujuan utama sosialisasi dan pendampingan ini adalah memastikan sivitas akademika UNESA, terutama dosen dan tenaga kependidikan, dapat mengisi SPT dengan benar dan tepat waktu. Kegiatan ini kita adakan 3 kali ya. Yang pertama adalah yang ada di LIDA, itu hari ini, dan kita adakan mulai dari jam 9 pagi sampai dengan jam 4 sore. Kemudian yang kedua diadakan di kampus Ketintang, itu di gedung I6 besok hari Selasa, itu mulai jam 9 juga sampai dengan jam 4 sore. Kemudian yang ketiga nanti diadakan di kampus UNESA 5 Magetan, yaitu diadakan pada hari Jumat mulai jam 8 pagi sampai dengan selesai. Sebagai tambahan, jika ada sivitas akademika yang belum sempat mengikuti pendampingan pengisian SPT dan kesulitan dalam menyelesaikan pengisian SPT, Direktorat Keuangan dan Aset juga membuka layanan pendampingan di kantor bagian keuangan yang berada di Gedung Rektorat Lantai 4 UNESA, Kampus Lidah Wetan. Dengan langkah ini, UNESA berupaya membantu sivitas akademika agar dapat melaporkan SPT dengan mudah dan tepat, serta menghindari kesalahan yang bisa menimbulkan masalah pajak di masa depan. Dari Surabaya, Tim Liputan KC Media melaporkan. Universitas Negeri Surabaya, UNESA, resmi membuka Fakultas Ketahanan Pangan sebagai upaya pendukung swasembada pangan nasional. Direktur Infrastruktur Ekosistem Syariah, KNEX, Sultan Emir Hidayat berharap pembukaan fakultas ini dapat mencetak sumber daya manusia unggul serta menghadirkan inovasi di sektor pangan
untuk menjawab tantangan ketahanan pangan di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sultan Emir Hidayat, Direktur Infrastruktur Ekosistem Syariah di Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah KNEKS, mengucapkan selamat untuk Universitas Negeri Surabaya atas pembukaan Fakultas Ketahanan Pangan di UNESA. Langkah strategis ini sangat mendukung program pemerintah yang ingin mewujudkan swasembada pangan di Indonesia. Saya sekali lagi berdoa semoga Fakultas Ketahanan Pangan di UNESA dapat mencetak ilmuwan-ilmuwan, para praktisi yang dapat memastikan ketahanan pangan terwujud di negara kita. Alfun Mabruk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Universitas Negeri Surabaya berikan penghargaan tingkat dunia terhadap sejumlah perguruan tinggi dan berbagai instansi di bidang olahraga, seni budaya, dan disabilitas melalui pemeringkatan UNESA Tritrix. Pemeringkatan yang diikuti lebih dari 50 peserta dari berbagai penjuru dunia terangkum dalam 3 bidang pemeringkatan, yaitu UNESA Sportrix untuk pemeringkatan di bidang olahraga, UNESA Artrix pemeringkatan di bidang seni budaya, dan UNESA Dimetrix untuk pemeringkatan di bidang disabilitas. Pemberian penghargaan terhadap sejumlah perguruan tinggi dan instansi tingkat internasional digelar UNESA pada 4 Januari 2025 dalam tajuk The Awarding of UNESA Tritrix di Auditorium lantai 11 Gedung Rektorat UNESA Lidawetan, Surabaya. Sejumlah peserta tergabung secara hybrid dan diikuti oleh beberapa perguruan tinggi luar negeri. Kegiatan dibuka oleh Rektor UNESA yang diwakilkan oleh Wakil Rektor 3 Bidang Riset, Inovasi, Pemeringkatan Publikasi dan Sains Center Bambang Sigit Widodo secara simbolis dengan pemukulan gong. Dalam sambutannya, Bambang selaku Wakil Rektor 3 UNESA berharap pemeringkatan pada 3 bidang tersebut dapat menjadi stimulan para perguruan tinggi dan instansi di bidang tersebut untuk berperan aktif baik dalam implementasi di masyarakat maupun di bidang akademik melalui riset ilmiah. Stimulan ya, yang bisa menjadi spirit perguruan tinggi untuk fokus ke 3 hal yang kita lakukan ya, yaitu di olahraga, disabilitas, dan seni budaya. Jadi spirit itu yang harapan kami adalah mampu untuk mendorong mereka biar bisa terlibat aktif ya di dalam kegiatan-kegiatan yang terkait 3 hal itu. Yang kedua, tindak lanjutnya adalah kami sudah merancang sebenarnya bagaimana ketika penelitian atau riset perguruan tinggi dengan perguruan tinggi yang terlibat di dalam kegiatan ini menjadi satu riset kolaborasi, yaitu di bidang olahraga, di bidang disabilitas, dan juga di bidang seni. Jadi tidak hanya berhenti ketika wording ini, tapi juga tindak lanjut ke dalam sebuah penelitian. Pemeringkatan UNESA Tritrix menekan beberapa aspek penilaian. Di bidang olahraga, penilaian berfokus pada komitmen lembaga dalam pengembangan dan penyediaan fasilitas olahraga. Sedangkan untuk penilaian di bidang disabilitas, berfokus pada layanan dan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas. Serta untuk penilaian seni budaya ditekankan pada pengembangan dan penguatan local wisdom untuk membangun kepribadian bangsa. Direktur Inovasi, Pemeringkatan, dan Publikasi Ilmiah Nadi Suprapto menjelaskan terkait proses penilaian pemeringkatan yang juga melibatkan asosiasi dan para mitra di ketiga bidang tersebut. Kita melibatkan internal dan eksternal gitu ya, termasuk juga asosiasi gitu ya, termasuk mitra-mitra kita baik dari government maupun non-government organization, dari seperti itu. Nah, jadi tahun 2021 itu direncanakan, akhirnya tahun 2022 itu terrealisasi UNESA Dimetrix yang pertama kali. Nah, tahun ini aslinya 2024, cuman ini hanya digeser ke 2025 gitu ya. Ini adalah UNESA Dimetrix yang kedua, dan karena keunggulan UNESA itu ada 3, selain disabilitas juga ada olahraga dan seni, sekaligus 2 trik yang lain, UNESA Artrix dan UNESA Sportrix sebagai tahun yang pertama. Jadi seperti itu. Penyelenggaraan perdana bagi ketiga bidang penghargaan UNESA Tritrix ini diikuti sebanyak 40 peserta mancanegara. Dari pemeringkatan UNESA Dimetrix, 18 peserta ikut pemeringkatan UNESA Artrix dan 16 peserta di pemeringkatan UNESA Sportrix.
menjadi langkah awal yang baik untuk lebih sadar akan pengembangan ketiga bidang tersebut, yakni disabilitas, seni budaya, dan olahraga. Beberapa perwakilan penerimaan penghargaan juga memberikan sambutan, seperti dari Universitas Terengganu Malaysia, Open University UK, dan Universitas 11 Maret. Jadi menurut saya luar biasa, ini suatu inovasi yang luar biasa dari UNESA yang telah menginisiasi gitu ya, memberikan reward bagi beberapa lembaga khususnya perguruan tinggi yang memperhatikan prestasi atau kinerja di bidang inklusivitas di metrik gitu kan, kemudian kinerja dari bidang budaya juga sport, tadi ada 3 macam awalnya di metrik itu. Saya pikir ini sesuatu yang baik sehingga di setiap perguruan tinggi itu akhirnya punya timbul awareness ya, kesadaran bahwa hal-hal tadi dikompetisikan lah sifatnya itu menjadi suatu hal yang penting. UNESA T-Tricks memberikan 10 peringkat di penghargaan UNESA di metrik, UNESA Art Trade, dan UNESA Sport Tricks, juga memiliki 7 top skor di berbagai bidang. Kedepan, UNESA T-Tricks akan diselenggarakan di tahun 2026 dengan harapan dapat menjangkau lebih banyak lagi peserta yang bergabung dan dapat menjadi mitra untuk mengembangkan inovasi di bidang olahraga, disabilitas, dan seni budaya. Dari Surabaya, Ramadhani Aisyah dan Irfan Ali melaporkan. Jaksa Agung Muda Intelijen (Jamintel) Kejaksaan Agung Republik Indonesia melakukan kunjungan ke Universitas Negeri Surabaya untuk meninjau suasana kampus. Selain berkeliling, Jamintel mencoba berkuda dan melihat koleksi kuda yang menjadi salah satu keunikan di UNESA. Jaksa Agung Muda Intelijen Jamintel didampingi Kajati dan Kajari Kejaksaan Agung Republik Indonesia melakukan kunjungan ke UNESA dalam rangka melihat suasana kampus pada 6 Februari 2025. Dalam kunjungan tersebut, Jamintel disambut langsung oleh Rektor UNESA beserta jajaran pimpinan Universitas Negeri Surabaya, meninjau berbagai sudut kampus serta area konservasi kuda yang menjadi daya tarik tersendiri bagi pengunjung. Ini kalau banyak orang asing tahu, banyak yang sekolah di sini, jangan-jangan itu. Iya, karena memang luar biasa nih untuk olahraganya, untuk lingkungan alam. Memang ini patut menjadi percontohan ini kampus ini, universitas ini. Ya, sangat lestari dengan alam. Iya Pak, ini tolong dijaga nih Pak. Waduh, keren bener ini. Dijaga kelestarian ini. Juga nih terakhir ini ada kandang kuda pula lagi. Wah, mudah-mudahan nggak di... Saya belum ada, nggak tahu di kampus lain nggak ada lagi kan? Setahu saya nggak ada, baru ini nggak ada. Ini benar-benar fasilitas yang perlu mungkin dikembangkan juga, Pak. Kalau memang masih ada tanah-tanah untuk yang hal lain lagi yang bisa bermanfaat untuk kepentingan publik di sini dan untuk menjaga kelestarian alam. Ini bisa jadi paru-paru kota Surabaya. Jaksa Agung Muda Intelijen Reda Mantovani menyampaikan UNESA memiliki fasilitas yang baik dengan sarana prasarana yang menunjang mampu mencetak SDM unggul untuk bangsa Indonesia. Dengan adanya kunjungan ini, harapannya UNESA mampu mempertahankan komitmen dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia, serta terus mengembangkan sarana prasarana yang menunjang prestasi mahasiswa UNESA. Dari Surabaya, Artama Giovanni dan Irfan Ali melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jendela UNESA kali ini. Jangan lupa kirimkan video informasi yang menarik di sekitar Anda melalui Citizen Journalism ke email redaksi.unesatv@unesa.ac.id. Dan untuk memutakhirkan informasi seputar UNESA, jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan share video ini. Saya Salsa Claudia, tetap sehat dan sampai jumpa. Ah!